Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Rumah-Rumah Iman. Salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Beberapa hari terakhir ini, kita dikejutkan oleh gempa bumi yang terjadi di Cianjur dan juga berakibat ke beberapa daerah lainnya seperti Bogor dan juga Sukabumi. Ada korban jiwa, ada rumah-rumah hancur, roboh, ada tanah yang merekah. Terjadi kelongsoran dan juga ada berita bahwa beberapa tempat belum terjangkau. Juga tadi siang saya memperoleh berita bahwa sudah ada tempat-tempat camp atau tempat-tempat pengungsi di mana masyarakat yang mengalami rumah mereka hancur, bahkan ada yang roboh. Mereka sudah tinggal di camp pengungsian itu. Dan juga mulai terjadi halo-halo sana-sini untuk mengumpulkan sembako dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang seperti biasanya akan dikirim ke tempat pengungsian. Selain gempa yang terjadi di Cianjur dan juga berakibat ke beberapa daerah lainnya, ada juga dari BMKG mengatakan bahwa akan terjadi tsunami yang hebat. Hal ini sebagai manusia biasa, kita pasti terkejut. Kita pasti gelisah, kita pasti cemas, dan kita pasti takut. Dan apa yang muncul pertama-tama dalam pemikiran kita? Apakah kita masa bodoh? Apakah kita diam-diam saja? Atau kita tidak peduli dan merasa bahwa itu kan akan terjadi di sana. Yang penting bukan terjadi di sini. Sebagai seorang beriman, reaksi kita pertama-tama adalah Tuhan, berbelas kasihlah kepada bumi kami, tanah kami, tempat kami berpijak ini sudah tua, sudah rapuh, dan lempengan-lempengan bumi itu sudah berguncang pada saat ini. Akan terjadi gempa yang hebat, akan terjadi tsunami. Tuhan, kami hanya bisa berseru kepadamu. Saya mengajak kepada saudara dan sahabat, mari jangan dingin hati, jangan diam diri, jangan masa bodoh. Kita mohon kepada Tuhan, jika peristiwa itu akan terjadi di satu tempat yang mungkin diprediksikan di sana dan bukan di sini, itu berarti bahwa masih ada kesempatan bagi kita semua untuk berdoa. Tuhan, tolonglah kami. Bumi kami ini sudah tua. Lempengan-lempengan bumi itu mulai bergerak dan mulai bergeser. Bila hal itu terjadi, akan ada banyak korban jiwa. Tuhan, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi, Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan semua yang sudah tidak baik lagi menjadi baik, yang rapuh menjadi kokoh kembali. Ulurkanlah tangan-Mu yang kuasa, jamalah bumi kami Tuhan, pulihkanlah bumi kami. Lempengan-lempengan yang sudah mulai bergeser, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan kokohkan kembali. Dan bila hal itu terjadi seperti yang diperkirakan oleh BMKG itu, bahwa akan terjadi gempa yang hebat, tsunami yang dahsyat, akan ada banyak korban jiwa yang berjatuhan. Kami mohon ya Bapa, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, berbelas kasihlah kepada umat manusia, berbelas kasihlah kepada bumi kami, berbelas kasihlah kepada bangsa kami. Bila itu terjadi, semoga tidak banyak korban jiwa ya Bapa ya Tuhan. Tolonglah kami. Jangan biarkan hati kami menjadi dingin ketika mendengar ada korban, ada keprihatinan. Semoga hati kami tergerak oleh belas kasih untuk berbagi kasih, untuk memberikan apa yang kami miliki supaya meringankan beban mereka. Semoga Kau jadikan kami saluran berkat untuk berbagi kepada mereka yang sangat membutuhkan pada saat ini. Saudara dan sahabat terkasih, semua ini pasti akan terjadi, cepat atau lambat pasti terjadi, bahwa akan terjadi gempa bumi, akan terjadi bencana alam. Semua ini pasti terjadi dalam hidup kita, tidak mungkin tidak. Oleh karena itu, bersenjatakanlah doa supaya apapun yang terjadi,
biarkanlah itu terjadi menurut kehendak Tuhan. Tetapi paling tidak, ketika kita sudah berdoa, kita sudah ada di dalam Allah. Kita sudah ada di dalam pelukannya. Kita sudah ada di dalam tangannya yang kuasa. Apapun yang terjadi, semua terjadi menurut kehendaknya dan semua terjadi di dalam Allah, di dalam perlindungan Allah, di dalam bentengnya yang kokoh dan kuat. Inilah kesempatan bagi kita untuk berdoa. Jangan berdiam diri, jangan masa bodoh, jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Mari kita serentak berdoa, berseru kepada Tuhan. Dia bisa mengubah segala sesuatu untuk menjadi baik kembali. Kita tidak mengubah takdir, kita tidak mengubah apapun yang memang sudah waktunya akan tiba. Tapi kalau boleh kita memohon rahmat belas kasih Allah. Tuhan, kalau itu terjadi, semoga tidak banyak korban jiwa yang bermunculan. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Saudara dan sahabat terkasih, ini yang bisa saya ajak kepada saudara dan sahabat. Ini yang bisa saya sampaikan, bahwa cepat atau lambat akan terjadi sesuatu yang dahsyat dan sesuatu yang hebat di muka bumi ini. Apapun itu istilahnya, bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, semua itu yang terkandung di dalamnya, itu semua akan terjadi karena memang bumi kita ini sudah tua. Bumi kita ini sudah rapuh, lempengan-lempengan bumi itu mulai bergetar, mulai bergeser, dan bukan tanah-tanah juga akan longsor, tanah-tanah juga akan berpindah, dan tanah-tanah juga akan berjalan. Semacam kita lihat di dalam televisi ataupun media-media lainnya. Mari jangan berdiam diri, mari kita berdoa. Apapun yang terjadi, doa pertama membuat hati kita tenang di dalam Allah dan membuat kita merasa bahwa kita tidak sendirian. Apapun yang terjadi, kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, kita meletakkan diri di dalam Dia yang menjadi benteng hidup kita. Ketika kita berdoa, kita memohon belas kasih Allah, bukan untuk meniadakan bencana alam, tapi kita mohon belas kasih-Nya agar apapun yang terjadi jangan sampai ada begitu banyak korban jiwa. Tuhan, tolonglah kami, Tuhan selamatkan kami. Ketika ada berita-berita yang beredar bahwa akan terjadi sesuatu di sana, maka kita yang ada di sini, yang kemungkinan besar tidak terjadi sesuatu yang dahsyat yang hebat itu adalah kesempatan bagi kita untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Ketika nanti itu terjadi di sini, yakinlah bahwa mereka yang ada di sana akan berdoa bagi kita. Inilah saatnya kita berbagi kasih dengan saling peduli, saling membawa dalam doa, dan mari kita ingat kepada mereka yang saat-saat ini sedang ada di daerah-daerah yang rawan gempa, bahkan mereka sudah mengalami gempa dan mereka tinggal di pengungsian. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan menjadikan kita ini berkat atau saluran berkat, sehingga tidak hanya orang lain yang menolong mereka, tetapi kalau boleh kita pun menjadi saluran berkat bagi mereka. Pertama sudah dengan doa, kita telah menjadi berkat bagi mereka. Ketika kita juga mengajak orang lain untuk prihatin bersama-sama mereka, kita sudah meringankan beban orang lain. Ketika kita mengajak orang untuk berbagi kasih, tentu kita juga sudah mulai meringankan sejumlah besar beban-beban yang telah diderita oleh orang lain. Semoga berita apapun yang kita terima hendaklah membuat hati kita semakin rindu akan hadirat Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan tentu memohon belas kasih-Nya untuk kita dan untuk sesama kita. Semoga saudara dan saya diberkati, dan semoga doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.